haknya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini, yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Yang terhormat Bapak Parlas Nababan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilahkan. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Demikian juga Bapak Hakim Justisial di Pengadilan Tinggi Medan. Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, serta Hakim seluruh Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Medan, dan seluruh warga Pengadilan Negeri sewilayah PT Medan, juga Bapak Ibu staf karyawan-karyawati sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, dan juga adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengikuti PKL ya di Pengadilan Tinggi Medan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pimpinan kita yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi, bahwa setiap hari Jumat kita mengikuti bimbingan teknis yang diadakan untuk seluruh wilayah pengadilan di bawah Pengadilan Tinggi Medan. Dan pada kesempatan hari ini, yang menjadi narasumber adalah Bapak Yusra SHM Hum, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan. Dengan topik yang akan disampaikan beliau adalah sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sebelum beliau memaparkan materi yang akan kita ikuti hari ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau, riwayat pendidikan, yaitu S1 Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 92. Dan strata 2 di bidang ilmu hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2001. Riwayat pekerjaan ini luar biasa beliau kita ini. Nanti setelah saya bacakan, wah luar biasa beliau. Profesi sebelum Hakim Ad Hoc Tipikor, yaitu petani kopi dataran tinggi Gayo, Nanggro Aceh, Darussalam. Kedua, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah. Juga pernah jadi advokat, juga penulis esai, artikel bebas di media massa cetak dan elektronik. Profesi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pertama dimulai tahun 2011 sampai dengan 2015, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri Pontianak. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri Medan. Yang ketiga, pertengahan Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang, Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Tinggi Medan. Perlu juga kami sampaikan tentang buku-buku yang pernah beliau tulis. Satu, buku Ajar Kriminologi, promosi dan dana insentif pembuatan buku dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan, Mei 2006. Dua, analisis problema dan solusi penegakan hukum, seri kompilasi opini 1, penerbit dipublish Yogyakarta September 2017.
Yang ketiga, refleksi pemikiran hukum dan politik reformasi. Dalam kurung seri kompilasi opini 2. Penerbit dipublish Yogyakarta September 2017. Nah, kesempatan ini akan kita berikan ke beliau untuk memberikan paparan tentang topik yang sudah kami sampaikan tadi. Untuk itu kami ajak saudara-saudara atau kita semua untuk menyimak. Dan kami harapkan setelah selesai paparan, ada tanya jawab atau tambahan dari Bapak-Bapak Hakim Tinggi, kalau sekiranya untuk lebih menambah wawasan kita tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang seluas-luasnya kami berikan kepada Bapak Yusra SHM Hum untuk menyampaikan paparannya, dan setelah itu nanti tanya jawab kita buka, ya. Demikian dengan hormat kami sampaikan ke beliau. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Hakim, baik karir maupun ad hoc, juga Hakim Justisial, pejabat struktural dan fungsional yang kami banggakan. Tidak lupa kami sapa pimpinan Pengadilan Negeri, Ketua dan Wakil Ketua yang kami muliakan, Bapak Hakim yang kami muliakan, juga pejabat struktural dan fungsional yang berkesempatan mengikuti acara ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah disampaikan oleh moderator tadi mengenai topik yang dibawa pada bimbingan teknis dan judisial sore ini adalah mengenai sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tapi sebelum itu kami juga menyampaikan rasa bangga kepada mahasiswa PKL yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi kalau Anda memilih jurusan pidana. Ini topik merupakan hal yang menarik karena ada juga pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana mati terhadap KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun lagi ya yang akan datang. Jadi ini sangat menarik. Nah, Bapak Ibu baik yang hadir secara luring dan daring, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa saya telah membuat beberapa slide ya yang nanti bisa diikuti. Nah, agar tidak pembahasan melebar ke sana kemari, sengaja saya buatkan slide ini dan akan saya bacakan supaya lebih fokus ya mengenai ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengenai sanksi pidana mati dalam tindak pidana ya, menurut Mulyatno ini masuk ke bagian terakhir. Kalau Mulyatno mengatakan tindak pidana itu terdiri dari nomor 1 subjek delik yang dituju atau norma adresat, yang kedua perbuatan yang dilarang atau stratmat, dan yang ketiga adalah mengenai ancaman pidana atau perbuatan yang dilarang tadi strafbar ya. Ancaman pidana adalah stratmat. Inilah yang berkaitan dengan sanksi. Jadi sanksi dalam tindak pidana ini bagian terakhir yang dibahas. Sedangkan mati itu juga bagian akhir. Akhir dari apa? Akhir dari hidup manusia. Jadi setelah mati berakhirlah hidup manusia dan secara umum makhluk hidup. Nah, sebagai pengantar yang kedua, saya ingin mengutip ya pendapat dari Anas Ahmadi yang mengutip pendapat dari Heidegger.
Dia menyebutkan bahwa manusia itu ada untuk mati atau sein sum tode, dan kematian merupakan wilayah inkognita yang penuh misteri. Ada yang takut dengan kematian, ada pula yang senang dengan kematian. Mereka yang senang menganggap kematian itu sebagai jalan menuju tempat yang indah. Sedangkan mereka yang takut kematian karena menganggap kematian itu sebagai hukuman. Kalau dalam konteks sastra, Yanusari Kawabata, pengarang asal Jepang yang mati bunuh diri, disebut kematian yang filosofis. Demikian juga Sokrates, yang mati dengan meneguk hemlock, racun tumbuhan, merupakan juga kematian yang filosofis. Namun pembahasan ini bukan kematian yang filosofis, tapi kematian sebagai vonis akibat melakukan korupsi yang dibahas dalam bimbingan teknis. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahan tayang ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud korupsi dan apa dampaknya? Yang kedua, bagaimana pandangan konstitusionalisme Indonesia terhadap hukuman mati dan hak asasi manusia? Bagaimana pula pandangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap hukuman mati? Lalu hukuman positif apa saja yang mengancam pidana mati? Bagaimana pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor? Bagaimana kaitannya dengan upaya hukum dan bagaimana aturan pelaksanaan hukuman mati itu? Apakah ada contoh penerapan hukuman mati untuk pelaku tipikor dalam praktek? Bagaimana pengaturan hukuman mati dalam Ius Constituendum Indonesia atau hukum yang berlaku akan datang atau hukum yang dicita-citakan? Lalu bagian terakhir, apa kesimpulan tayangan ini? Jadi, pembahasan ini kira-kira akan merangkum 7 bagian ini. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan tidak begitu panjang. Saya akan cepat-cepat menyajikan ini, ya kira-kira 15-20 menit lebih kurang. Oke, lanjut. Masuk bagian pertama, apa yang dimaksud korupsi dan apa dampaknya? Korupsi yang saya maksud di dalam tayangan ini adalah dapat diartikan sebagai tindakan dan perilaku yang menyimpang atau melanggar aturan, norma, dan etika dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, mengingkari amanat, yang diemban untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, kerabat, ataupun orang lain. Korupsi sebagai tipikor lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, di dalam United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, yang mana konvensi ini telah disahkan atau diakui atau telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Yang pertama dikatakan, repulsed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institution and values of democracy, ethical values and justice as jeopardizing sustainable development and the rule of law. Ini korupsi merupakan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai etik dan keadilan juga membahayakan bagi kelangsungan pembangunan dan penegakan hukum. Threaten the political stability and sustainable development of those states. Ini juga mengancam stabilitas politik dan keberlangsungan pembangunan di negara tersebut. Damaging to democratic institution, national economies, and the rule of law. Juga merusak institusi demokrasi, ekonomi nasional, dan penegakan hukum. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan tentang kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa dampak korupsi, bahwa tindak pidana korupsi dan penyelenggara negara tidak bersih dari kolusi dan nepotisme berdampak pada tidak tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tindak pidana korupsi membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak-hak sosial
dan hak-hak ekonomi masyarakat. Lanjut. Nah, dampak korupsi sebagaimana juga dirumuskan dalam Undang-Undang Tipikor di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang hampir sama atau mirip dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Yaitu satu, saya bacakan aja di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara. Korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Nah, ini mengenai dampak ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan konstitusionalisme Indonesia terhadap hukuman mati dan hak asasi manusia? Bagaimana pula pandangan MKRI terhadap hukuman mati ini? Saudara-saudara mengetahui bahwa sering sekali hukuman mati ini dikaitkan dengan hak asasi manusia, dan sering sekali ada keyakinan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Nah, saudara sekalian, pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata juga memuat pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Lanjut, Pak. Termasuk hak untuk hidup ya, sebagai berikut. Pertama, TAP MPR nomor 17 MPR 1998 selain memuat pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun dalam pasal 36-nya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, yaitu di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 9 ayat 1 dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup, dan dalam pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun, penjelasan pasal 9 Undang-Undang tentang hak asasi manusia tersebut menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal. Satu, dalam hal aborsi untuk kepentingan keselamatan ibunya, dan yang kedua dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Jadi hak untuk hidup bisa dikecualikan dalam dua hal tersebut. Nah, dalam pasal 73 Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pak, udah berganti slide-nya? Oh, sana ganti ya, ini enggak ya? Nah, dalam pasal 73 tersebut memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Nah, bagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi Indonesia? Ini ada kaitannya terhadap gerakan abolisionis yang menghendaki penghapusan pidana mati. Nah, Mahkamah Konstitusi mengambil sikap menolak penghapusan pidana mati, dan ini tercantum dalam putusan MK RI nomor 65 tahun 2004, nomor 23 tahun 2007, maupun dalam putusan MK RI nomor 15 tahun 2012. Nah, sekarang kita sampai kepada
hukum positif apa saja yang mengancam pidana mati, dan bagaimana pula pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, sebagaimana dapat disaksikan dalam slide bahwa banyak ancaman pidana mati yang dirumuskan dalam Undang-Undang Positif Indonesia. Yang pertama KUHP, yang kedua Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kemudian Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Nah, sekarang kita masuk kepada yang menjadi pokok atau fokus dalam pembahasan BIMTEK kita pada sore ini, yaitu ketentuan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada ayat 2-nya selengkapnya berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menyebutkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, maka ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana apabila terpenuhi keadaan tertentu. Jadi pidana mati ini pemberatan, tapi harus ada syarat-syarat terpenuhinya keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu dalam undang-undang ini dimaksudkan sebagai pemberatan apabila dilakukan, 1, pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 2, pada waktu terjadi bencana nasional. 3, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi. Dan keempat, pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Inilah merupakan syarat keadaan tertentu untuk dapat dijatuhinya pidana mati. Nah, di dalam undang-undang perubahannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, syarat-syarat keadaan tertentu ini ditambah. Jadi penambahannya itu yang nomor 3 ya, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Jadi yang tadi 3 jadi 5 dia, nambah 1. Nah, sekarang menyangkut kepada bagaimana penerapannya, ada pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk pelaku tipikor dan mengenai syarat-syarat penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tipikor tersebut ada dalam Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 17 ayat 1 disebutkan di dalam Perma tersebut, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Sementara dalam ayat 2 disebutkan, dalam hal hakim menjatuhkan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa. Ternyata hakim tidak menemukan hal yang meringankan. Jadi terhadap penjatuhan sanksi pidana mati tidak ditemukan lagi hal-hal yang meringankan. Pasal 8 Perma mengatur bahwa dalam hal mengadili pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang telah disebutkan tadi dampak, keuntungan dan kesalahannya tinggi, maka dapat dirangkum syarat penjatuhan hukuman
mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut. 1. Hakim tidak menemukan lagi hal yang meringankan dari terdakwa. 2. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 3. Terdakwa korupsi 100 miliar lebih, 100 miliar atau lebih. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau penyuruh atau melakukan terjadinya tindak pidana korupsi. 6. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana atau teknologi canggih. 7. Terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan dampak nasional. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, di antaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. 11. Nilai kekayaan terdakwa didapat dari 50% atau lebih dari hasil korupsi. Uang yang dikorupsi dikembalikan kurang dari 10%. Jadi 12 poin ini merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum sanksi pidana mati itu dijatuhkan. Nah, ini ketentuan dari Perma dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, sekarang mengenai sanksi pidana mati ini saya juga mengkaitkannya dengan upaya hukum. Artinya kalau ada upaya hukum, bagaimana status sanksi pidana mati itu? Apakah dapat dilaksanakan atau menunggu atau bagaimana? Ya. Dalam pasal 270 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Jungto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pada pasal 66 ayat 1 disebutkan, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Undang-undang tentang MA tersebut sejalan dengan KUHP pasal 268 ayat 1 bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Pada ayat 3 pasal 268 tersebut disebutkan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 kali saja. Nah, demikian juga Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 juga membatasi peninjauan kembali hanya sekali. Namun menurut putusan Mahkamah Agung, MKRI nomor 17 tahun 2015 bahwa PK atau peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan syarat yang ditentukan di dalam undang-undang dan tanpa dibatasi jangka waktunya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 264 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, apabila ketentuan pasal 268 ayat 1 KUHP tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, justru akan timbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, baik terhadap terpidana dan ahli warisnya maupun bagi hukum itu sendiri. MK dalam pertimbangan putusannya pada putusan nomor 17 tahun 2015 tersebut menyebutkan bahwa sikap kehati-hatian jaksa selaku eksekutor haruslah dihormati. Mengingat seorang pidana mati yang sedang mengajukan PK haruslah ditunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan untuk menghindari jangan sampai ada permohonan PK yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung sesudah eksekusi dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan permohonan gerasi yang diajukan oleh terpidana mati maupun keluarganya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini diartikan sebagai bahwa PK itu boleh dari 1 kali. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan hukuman mati? Selama ini, hukuman mati yang kita ketahui adalah dengan cara ditembak mati. Nah, sebelumnya
dalam pasal dalam pasal 11 KUHP, hukuman mati itu dilaksanakan dengan cara digantung. Kemudian berubah dengan adanya Perpres nomor 2 tahun 1964 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1969, yaitu dengan cara ditembak. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya nomor 21 tahun 2008, bahwa Undang-Undang nomor 2 garing PNPS garing 2004 tentang 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang di mana eksekusi atau pelaksanaan pidana mati ini dilaksanakan? Dalam pasal 271 KUHP disebutkan dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang. Nah, sekarang saya sampai kepada pembahasan tentang apakah dalam sejarah penegakan hukum tipikor kita di Indonesia, penerapan hukuman mati untuk pelaku tipikor dalam praktek apakah pernah ada atau tidak. Saya mengambil selain dari kasus Diki Iskandar Dinata, ya, saya hanya mengutip ada 2 kasus. Yang pertama kasus Yusuf Muda Dalam. Ini kasus pertama sekali Menteri Urusan Bank Sentral RI kurun waktu jabatan 1993 sampai 1966, ya. Yusuf Muda Dalam itu didakwa dengan 4 dakwaan sekaligus. 1, pemberian impor yang mengakibatkan insolvensi internasional dan lebih lanjut merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah. 2, memberikan kredit tanpa agunan pada 1964 dan 1966. 3, kepemilikan senjata api. 4, melakukan perkawinan dengan 6 perempuan, yaitu Sutiasmi, Salamah, Jajah, Idah Jubaidah, Jupriyah, dan Sari Narulita. Jadi sebetulnya sejak tahun 66, ini soal yang berhubungan dengan wanita, senjata api, kredit tanpa agunan itu sudah terjadi, ya. Jadi kasus korupsi yang sekarang melibatkan perempuan dan senjata api, termasuk yang berkaitan dengan bank, itu sudah pernah terjadi dan ini hanya pengulangan saja. Yusuf Muda Dalam ditangkap pertama kali pada 18 Maret 1966. Setelah menjalani proses hukum hingga di pengadilan, pada tanggal 9 September 1996, Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, pada saat itu masih disebut istimewa, ya, menjatuhkan hukuman mati kepada Yusuf Muda Dalam. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta pada 23 Desember 1966 dan kemudian hukuman mati itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Nah, saya perlu mengutip beberapa alasan penjatuhan hukuman mati yang nanti kita coba bisa bandingkan dengan yang pasal 8 Perma tadi, ya, yang setelah saya urutkan ada berapa 13 atau 14 itu, ya. Apakah bisa sejalan atau tidak, ya. Nah, alasan Mahkamah Agung menghukum mati Yusuf Muda Dalam. Pertama, terdakwa dalam kedudukannya sebagai Menteri Urusan Bank Sentral yang mempunyai tugas terutama untuk menstabilkan nilai uang rupiah di dalam negeri dan mempertinggi nilai uang rupiah di luar negeri, tidak sedikit pun mengusahakan ke arah demikian. Malahan dengan kredit khususnya, dengan akibat-akibatnya telah membawa negara kita ke tepi jurang kehancuran. Dan dengan jalan itu membantu anasir-anasir asing di luar negeri melaksanakan wishful thinking mereka. 2, bahwa keadaan ekonomi negara kita sedikit waktu lagi akan kolaps. 3, dengan pengintegrasian bank ini menjadi semacam Baron von Rothschild di Eropa, yaitu Menteri Urusan Bank Sentral menguasai semua bank di seluruh Indonesia, kecuali 1 bank saja, yaitu Bank Dagang Negara. Dikala rakyat Indonesia mengeluh tentang kesukaran hidup sehari-hari, akibat tekanan ekonomi yang kian hari kian bertambah berat, terdakwa Yusuf Muda Dalam, yang merupakan seorang menteri dalam kabinet Dwi Korah, berkewajiban turut mengemban amanat penderitaan rakyat, hidup dengan mewah-mewahnya, serta meminum dan menikmati sepuas-puasnya dari piala kehidupan, tanpa menghiraukan jeritan dan keluh kesah rakyat Indonesia. Piala kehidupan itu diistilahkan dalam bahasa Belanda Beker des Leven.
Alasan selanjutnya, dengan perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu, negara kita dirugikan beratus-ratus miliar rupiah, sedangkan jumlah utang di luar negeri menanjak dan masih dirasakan dan dipilih oleh generasi kita yang akan datang. Terdakwa untuk memuaskan nafsu angkara murkanya tidak segan-segan menghamburkan uang dan barang milik negara berupa ratusan juta rupiah dan mobil-mobil mewah. Sedangkan rakyat banyak harus hidup merana dan melarat dengan tidak mengetahui apakah mereka hari esok akan mendapatkan sesuatu bahan pangan. 7. Terdakwa sebagaimana halnya dengan menteri-menteri lain dalam rejim 100 menteri senantiasa berbicara ampera dan menganjurkan hidup secara prihatin. Padahal ia sendiri berkecimpung dalam lautan kemewahan penuh. 8. Sepak terjangnya mengingatkan kami pada falsafah orang Epikuris yang dapat disimpulkan dalam suatu semboyan hidup. To live, to love, and take what the gods may give, and in time let go. Untuk hidup, untuk cinta, dan mengambil apa yang diberikan Tuhan, dan pada waktunya membiarkan semuanya pergi. 9. Terdakwa sepanjang persidangan senantiasa mengelakkan tanggung jawabnya dengan cara melontarkan kepada orang lain, inkasu Presiden dan Menko Keuangan. Hal mana menunjukkan sifat ketidakjantanan terdakwa, yaitu berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. 10. Ia menganggap ruangan pengadilan sebagai panggung sandiwara belaka, di mana ia memainkan peranan yang penting tapi pasti bukan sebagai terdakwa. 11. Sikapnya kadang-kadang sinis dan tutur bahasanya kadang-kadang mengejek. 12. Tidak dinyatakan rasa penyesalan sedikit pun tentang perbuatan-perbuatan yang telah dibuktikan itu atau telah terbukti itu. 13. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, kami tidak melihat alasan sedikit pun yang dapat meringankan hukumannya, sehingga dengan keyakinan sebulat-bulatnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap batin kami kepada Tuhan yang Maha Adil, hendak memikulkan undang-undang pidana dengan seberat-beratnya dan sebulat-bulatnya ke atas kedua pundak terdakwa. Jadi mengenai perbuatan atau kejahatan tindak pidana tipikor ini yang berhubungan dengan keuangan, ini sebetulnya apalagi yang dilakukan oleh menteri ya, ini bukan hal baru ya. Sejak lama memang menteri sebagai terdakwa itu sudah pernah ada. Yusuf Muda Dalamlah yang tercatat menteri dan dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah divonis mati, Yusuf Muda Dalam tidak segera dieksekusi hingga ajal menjemputnya karena tetanus di Rumah Sakit Cimahi pada tanggal 26 Agustus 1967. Nah, kasus 2. Kasus 2 Asabri. Heru Hidayat, Beni Cokro dan kawan-kawan dituntut hukuman mati oleh jaksa di kasus Asabri tersebut. Tuntutan mati ini menjadi tuntutan mati ketiga sebetulnya. Karena dalam sejarah Indonesia, seperti sudah dikatakan tadi, yang pertama adalah Yusuf Muda Dalam, kemudian ada Diki Iskandar Dinata, dan yang ketiga ini dalam kasus Asabri, Heru Hidayat, Beni Cokro, dan kawan-kawan. Nah, tuntutan jaksa diajukan karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam skandal PT Asabri yang merugikan negara hingga 22,7 triliun. Selain tindak pidana korupsi, mereka juga melakukan pencucian uang. 4 alasan tuntutan hukuman mati diajukan jaksa. 1. Melakukan korupsi secara berulang-ulang. 2. Merugikan negara hingga triliunan. 3. Menurunkan kepercayaan terhadap asuransi. Dan keempat, tidak merasa bersalah. Vonis hakim menyatakan terdakwa bersalah, namun menjatuhkan vonis dalam kasus Asabri ini dengan vonis nihil. Hakim menjelaskan alasan vonis nihil kepada Heru di kasus Asabri karena ia sudah mendapatkan vonis seumur hidup di kasus Jiwasraya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi Beni Cokro tetap dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 5,7 triliun di kasus Asabri tersebut. Pertimbangan hakim, 1. Jaksa penuntut umum telah melanggar asas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan. Jadi lihat ya,
alasan hakim menjatuhkan putusan nihil. Itu yang pertama. Yang kedua, penuntut umum tidak dapat membuktikan kondisi-kondisi tertentu. Tadi sudah saya jelaskan ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi supaya sanksi pidana mati itu bisa diterapkan. Hakim menganggap kondisi tertentu itu tidak terbukti. Perbuatan tindak pidana oleh terdakwa terjadi pada saat negara dalam situasi aman. 3, terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi secara pengulangan. Ingat, tadi syaratnya selain dari keadaan tertentu juga pengulangan. Ya. Nah, perkara Jiwasraya dan Asabri terjadi secara berbarengan. Nah, oleh karena itu, karena dia dipisah, maka dia tidak dianggap sebagai pengulangan. Yang betul menurut hakim adalah perbarengan. Jadi perbarengan itu ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Nah, sekarang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita, Indonesia, itu punya ketentuan KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun lagi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kita akan melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana mati di sana ya. Nah, pengesahan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tersebut sekaligus untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang juga disebut dengan KUHP sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang telah dirubah beberapa kali. Tadi sudah saya katakan bahwa KUHP ini akan berlaku 3 tahun lagi, terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 2023. Ini berarti 23, 24, 25, 2026 nanti KUHP baru kita ini berlaku. Nah, yang relevan atau yang berkaitan dengan pembahasan kita berhubungan dengan pidana mati ini adalah bahwa dalam ketentuan penutup ya di dalam KUHP baru ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, saudara-saudara bisa melihat di poin 4 ya, bahwa undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu dianggap yang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Nah, nanti kita akan lihat apakah sanksi pidana mati itu mengalami perubahan atau tidak. Yang kedua yang berhubungan juga dengan pemberantasan tipikor ini adalah Anda bisa lihat di nomor 16 yaitu Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini juga mengalami perubahan dalam pengertian harus menyesuaikan dengan undang-undang yang baru itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini dirumuskan dalam pasal 51 dan pasal 52 tentang tujuan pembinaan. 1, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. 2, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dan selanjutnya pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Nah, yang penting di poin 2 ini memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan. Ya, ini merupakan filosofi pemasyarakatan yang ada di Indonesia sehingga banyak pihak yang secara teoritis mengkaitkannya dengan hukuman mati ya. Apakah tujuan pembinaan memasyarakatkan dan membina itu sejalan dengan sanksi pidana mati? Nah, masuk kita kepada pedoman pemidanaan. Nah, pedoman pemidanaan pasal 54 di dalam KUHP 2023 ini merupakan juga pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim ya, selain dari yang telah saya jelaskan di pasal 8 tadi di dalam perma yang telah di slide sebelumnya ya. Nah, pedoman pemidanaan pasal 54 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini disebutkan 1, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. 2, ini dalam pengertian apa bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, apa motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Lalu bagaimana sikap batin pelaku tindak pidana. Kemudian tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak. Kemudian bagaimana cara melakukan tindak pidana.
Selanjutnya, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Ini ada kalanya setelah melakukan tindak pidana, ada pura-pura misalnya, ya, pura-pura malah dia ikut menyaksikan hasil kejahatannya. Kemudian riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan atau keluarganya, dan atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini yang menarik dari KUHP baru kita, bahwa KUHP kita ini mengakomodasi maaf, ya. Maaf itu merupakan solusi yang diambil untuk menghilangkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentang bagaimana proses, mekanisme, syarat-syarat pemaafan itu lebih lanjut ada diatur dalam KUHP, ya. Nah, pedoman pembinaan pelaku tipikor terdapat pada, seperti saya katakan tadi, terdapat pada Perma nomor 1 tahun 2020, dan ini khusus mengenai pedoman pembinaan terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Nah, kemudian selanjutnya kita sampai kepada jenis pidana baru, ya. Kalau dalam KUHP yang berlaku sekarang, hukuman mati itu masuk ke dalam hukuman pokok. Nah, di dalam ketentuan yang baru ini, pidana pokok tidak ada hukuman mati. Yang ada penjara, tutupan, pengawasan, denda, kerja sosial. Lalu ada pidana tambahan, ya, kalau dalam Undang-Undang Tipikor itu pasal 18, dan ada pidana khusus. Pidana khusus inilah dicantumkan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Nah, di sini juga lah diakomodasikan mengenai bahwa hukuman mati dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Nah, ini merupakan ketentuan baru di dalam KUHP baru, ya. Nah, mengenai akomodasi tentang hukuman mati yang ada ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sebetulnya sebagai pelaksanaan dari putusan MK Nomor 23 Tahun 2007, ya, yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Nah, dengan adanya ketentuan ini, tadi sudah saya jelaskan mengenai bahwa ada aturan penutup yang undang-undang di luar KUHP harus menyesuaikan diri, nah, termasuklah hukuman mati masih diakomodasi dalam Undang-Undang Tipikor, tapi dia tunduk kepada aturan ini 3 tahun lagi bahwa harus dilaksanakan secara selektif dan dengan percobaan. Ya, jadi hukuman mati dengan percobaan 10 tahun. Nah, ini yang disebut dengan penjatuhan pidana bersyarat. Ini merupakan jalan tengah dari pro kontra mengenai pidana mati, ya. Dalam pasal 100 ditentukan, lanjut Pak. Pidana mati dengan masa percobaan dijatuhkan dengan memperhatikan 1, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. B, peran terdakwa dalam tindak pidana. 2, harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. 3, jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan kepres setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi bisa berubah dia dengan kepres dan setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. 4, jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Jadi jaksa adalah sebagai eksekutor, ya, dari putusan pengadilan. Nah, sekarang tadi sudah saya jelaskan ada kaitan dengan PK, ini sekarang ada kaitannya dengan yang tidak dieksekusi, ya. Pidana mati yang tidak dieksekusi selama 10 tahun. Tadi ada percobaan 10 tahun. Pasal 101 menyebutkan, ini yang kaitannya dengan gerasi, ya. Jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi ditolak, bukan karena terpidana melarikan diri,
Pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan putusan Presiden. Pasal 102, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang. Nah, saya sampai kepada kesimpulan. Satu, secara normatif, tindak pidana korupsi dirumuskan undang-undang sebagai kejahatan luar biasa, yang penanganannya juga harus luar biasa. Dua, secara filosofis, yuridis dan sosiologis, masyarakat hukum di Indonesia tetap mengakui dan menghendaki adanya pidana mati dengan memasukkan pidana mati dalam hukum positifnya, termasuk terhadap pelaku tipikor. Tiga, penerapan sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Empat, dalam mengancam dan menjatuhkan pidana mati dilakukan secara selektif. Lima, sanksi pidana mati dalam hukum konstituendum atau KUHP Indonesia kita yang baru tidak lagi sebagai pidana pokok, tapi pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, termasuk terhadap pelaku tipikor yang dijatuhi sanksi pidana mati. Demikian paparan saya. Terima kasih yang telah mengikuti acara di pengadilan negeri dalam lingkup pengadilan tinggi Medan. Terima kasih. Sekarang kami kembalikan kepada moderator. Baik, mari kita berikan aplaus dulu terhadap narasumber kita. Baiklah, setelah kita menyimak penyajian dari narasumber kita hari ini, yang lebih menonjol saya melihat bahwa bukan hakimnya, tetapi dia sebagai profesi dosennya. Dia mengulas secara sistematis mulai daripada terminologi, sehingga kita bisa memahami filosofinya hukuman mati itu dan apa keinginan-keinginan daripada bangsa kita tentang penerapan hukuman mati dalam tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Sekalipun demikian, tetap kita memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengajukan pertanyaan untuk mendalami apa yang telah dipaparkan oleh narasumber. Untuk itu kami berikan kesempatan. Dari pengadilan negeri, ini bekal untuk suatu saat akan menjadi hakim di ibu kota provinsi yang menangani tindak pidana korupsi. Silakan kalau ingin mendalami. Kalau cukup ya kita cukupkan. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ini. Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup lengkap. kayaknya. Bapak dari Pengadilan Lubuk Pakam. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Baik Pak, sedikit mungkin sebagai bahan diskusi saja. Setelah kami dapat paparan tadi, ada sedikit mungkin yang menarik sini untuk diskusi kita. Apakah pidana mati ini bagi kita, bagi Indonesia sendiri, ini sekarang bisa memberi efek jerah bagi pelaku tipikor? Karena kami baca di beberapa literatur di sini, di Jepang itu pelaku tipikor itu dihukum maksimal 7 tahun. Tetapi dikenakan sanksi soal berupa diacuhkan, diasingkan dari pergaulan. Dan budaya malu di Jepang itu membuat pelaku tindak pidana korupsi itu berkurang di sana. Di Cina, pelaku korupsi yang hanya sekitar 200 juta saja sudah bisa dihukum mati. Tapi tindak pidana korupsi tetap tinggi di sana. Kalau kita perhatikan tadi KUHP yang baru kita, ini seakan-akan kalau saya bilang ini akan menghapus pidana mati dari tindak pidana korupsi. Kenapa? Kalau sudah ada masa percobaan 10 tahun baru akan dikenakan dilaksanakan eksekusinya, saya bisa
mungkin kemungkinan besar tidak akan ada lagi hukuman mati. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, yang menjadi topik diskusi menurut saya di sini, yang mau saya diskusikan adalah apakah apakah pidana mati ini masih efektif untuk memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana korupsi. Itu saja Pak, terima kasih, selamat sore Pak. Baik, silakan Pak, langsung saja Pak. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan dengan responnya ya. Sebetulnya tadi saya sudah jelaskan ya bahwa di dalam pasal 2 ayat 2 ya Undang-Undang Tipikor tadi sudah saya jelaskan di situ ada syarat untuk menjatuhkan hukuman mati keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau disebutkan bahwa dengan 200 juta saja sudah dapat dijatuhi hukuman mati, ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor ya. Tadi sudah saya katakan bahwa keadaan tertentu itu, satu, korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Keadaan bahaya ini sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan atau yang undang-undang yang berlaku tentang keadaan bahaya. Dua, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Tiga, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi. Empat, pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Itu keadaan tertentu yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 4 poin ini ditambahkan satu lagi keadaan tertentu itu di dalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu penambahan satu lagi itu adalah korupsi itu dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Nah, selain ke-5 poin ini, tindak pidana korupsi itu juga harus memenuhi syarat satu lagi, yaitu bahwa korupsi yang dilakukan itu merupakan pengulangan. Kalau dalam bahasa KUHP kita, residif ya. Jadi kalau terpenuhi ini baru bisa dikenakan sanksi pidana mati. Nah, yang kedua, kalau saya tidak salah tangkap tadi bahwa seolah-olah ya, kalau nggak saya tangkap tadi, seolah-olah pidana mati ini mau dihapuskan ya dari hukum positif kita. Kalau nggak salah saya begitu ya. Nah, saudara-saudara, saya tadi sudah jelaskan ya bahwa sebetulnya arahnya memang ke sana. Karena tadi sudah saya jelaskan poin kedua dari tujuan pembinaan dalam pasal 51 dan 52 KUHP kita yang baru ya, yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan. Nah, kalau hukuman mati atau sanksi pidana mati diterapkan, dia tak ada lagi pemasyarakatan. Karena dia memang direncanakan mau dieksekusi mati. Dan tidak ada lagi pembinaan. Full stop, habis. Nah, sekarang bagaimana kaitannya sanksi pidana mati itu masih diterapkan di dalam hukum positif kita. Ini kan dua hal yang kira-kira kontradiktif ya. Di satu sisi ingin memasyarakatkan dan melakukan pembinaan, tapi di sisi lain ada eksekusi meskipun dengan irah-irah dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat keadaan tertentu dan pengulangan seperti saya sebutkan tadi ya. Nah, mengenai adanya hal yang kontradiktif ini ya, seolah-olah akan ada penghapusan hukuman mati atau tidak sepenuh hati memasukkan hukuman mati ini di dalam hukum positif. Nah, saya coba kutip pendapatnya Joko Prakoso ya, hampir sama pendapatnya dengan saudara ini. Kira-kira hampir samalah arahnya ke sana ya. Bahwa hukum pidana mati, sanksi pidana mati itu didasarkan pada ide, sebetulnya ya, perumusannya di dalam undang-undang itu didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam. Emosional, sewenang-wenang,
tak terkendali, atau bersifat ekstralegal execution. Disediakannya pidana mati dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi atau tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam, pribadi atau masyarakat yang tidak rasional dipandang lebih baik dan lebih bijaksana jika pidana mati tersebut tetap dipertahankan keberadaannya dalam undang-undang. Jadi secara teori ada kekhawatiran kalau hukuman mati itu tidak dicantumkan, nah masyarakat kita nanti akan melaksanakan sendiri di lapangan. Dia akan eksekusi itu untuk memenuhi rasa apa istilahnya, rasa dirinya menjadi korban. Ya. Nah, dan hal ini pernah terjadi di kita ya, secara masa tahun 1998 kalau Anda ingat, bagaimana kampanye tentang anti korupsi atau pemberantasan korupsi itu akhirnya bisa mengumpulkan massa yang banyak, akhirnya melakukan pengrusakan di sana sini, bahkan tidak jarang melakukan pembunuhan. Jadi ini justru juga akan mengakibatkan mati, tapi ini di ekstra, perbuatan ekstra judisial yang dilakukan masyarakat. Itu masih dicantumkannya hukuman mati dalam hukum positif kita, masih terjadi seperti itu. Coba bayangkan kalau tidak dicantumkan atau tidak ada hukuman mati dalam hukum positif kita. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana akhirnya extra judicial killing atau pembunuhan-pembunuhan yang tidak sah itu akan terjadi dan secara meluas terjadi di masyarakat. Jadi saya kira jawaban saya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Diberikan kesempatan untuk 2 penanya lagi, karena kita sudah masuk ini 3:30. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Helmi Siombing. Saya mahasiswa magang dari Unpri, Pak. Saya ingin bertanya, dapatkah Mahkamah Agung mengubah pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara? Karena ada yang berpendapat Mahkamah Agung sebagai juris tidak berwenang mengubah penjatuhan pidana oleh judik faksi, Pak. Nah, ini kita masuk ke topik aja. Karena topiknya di sini adalah hukuman mati dalam kaitannya tindak pidana korupsi. Iya, ya, pidana korupsi ya. Jadi bukan yang kita bahas itu urgensi daripada hukuman mati itu apa filosofinya. Dalam tindak pidana korupsi bukan soal mengubah tindak pidana, itu hukum acara. Dari tindak pidana menjadi hukuman seumur hidup. Jatuhan pidana itu bukan wewenang judis ya, atau sering dijatuhi dalam perkara korupsi di tingkat PK lah diperberat dari misalkan pidana penjara menjadi pidana mati, diperkenankan enggak pidana mati dalam perkara korupsi seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya hanya takut keluar dari topik saja. Iya, jadi tapi terserahlah. Apa saudara mau apa narasumber mau menjawab, silakan. Begini, betul Pak Moderator bilang. Saya kira untuk pertanyaan ini lebih baik ada judul baru ini karena saya hanya membahas mengenai sanksi pidana mati dalam tipikor, bukan dalam upaya-upaya untuk perubahan itu ya. Jadi saya khawatir nanti jawabannya tidak mendalam. Ya, lebih bagus ada topik tersendiri mengenai ini. Ya, baik. Itu jawabannya narasumber, ya. Baik. Masih ada pertanyaan satu lagi. Sidik Kalang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya, Pak. Nama saya Dimas.
yang ingin saya tanyakan dalam hal terdapat dua perkara yang dilalui oleh si terdakwa ini. Memang kalau dalam konteks pasal 67 KUHP yang berlaku saat ini, ketika memang sudah dikenakan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup, itu tidak bisa dikenakan pidana lain. Artinya kayak misalkan dalam kasus Asabri ya, itu kan akhirnya divonis nihil. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana jika kondisinya dibalik, bahwa dalam perkara pertama ini si terdakwa ini sudah dipidana 10 tahun penjara ataupun 15 tahun penjara. Nah, katakanlah dalam sidang lainnya ini majelis hakim ini ingin mengenakan pidana mati kepada si terdakwa. Nah, apakah itu dimungkinkan menerapkan pidana mati dalam konteks keadaannya seperti itu? Kalaupun memang dimungkinkan, apakah artinya si terdakwa ini menjalani terlebih dahulu pidana yang dikenakan dalam perkara sebelumnya? Demikian, Pak. Terima kasih. Silakan Pak narasumber. Ya, terima kasih. Khusus mengenai Asabri tadi ya, mengenai Asabri tadi, kalau mengenai contoh itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu bukan pengulangan. Saya katakan tadi bahwa pengulangan itu merupakan syarat selain keadaan-keadaan tertentu untuk dapat diberikannya atau diterapkannya hukuman mati. Ya. Nah, ada kalanya di dalam praktek mestinya dakwaan itu dirumuskan perbarengan. Ya, perbarengan. Jadi hukuman pokok ditambah sepertiga. Jadi merupakan pemberatan ditambah sepertiga. Tapi kalau dia dipisah, itu berarti ada 2 kali orang kena sanksi pidana dan itu secara hukum bertentangan. Ya. Tapi berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana mati dari yang semula dijatuhkan 10 tahun, nah kemudian ketika ada perkara baru lagi, hakim menjatuhkan hukuman mati, nah itu kembali kepada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, ya, baik 1999 maupun 2001. Ketika terpenuhinya keadaan-keadaan tertentu dan pengulangan tindak pidana, itu dapat saja. Tapi kalau dia sudah seumur hidup, maka selanjutnya seperti kasus Asabri, ya dia seumur hidup ya, karena dalam kasus sebelumnya sudah seumur hidup. Itulah yang menurut Majelis Hakim maksimal bisa diterapkan. Bahwa kenapa tidak hukuman mati bisa dikenakan? Karena hukuman mati seperti saya katakan tadi ada alasan eksepsional yang kalau syarat itu tidak terpenuhi, dia tidak bisa dikenakan atau tidak bisa diterapkan. Apa itu? Adalah keadaan-keadaan tertentu yang telah dirumuskan tadi, ada 5 poin, dan merupakan residif atau pengulangan. Ya. Tanpa itu, maka tidak bisa dikenakan hukuman mati. Jadi apa yang bisa dikenakan maksimal? Seumur hidup. Itulah yang dicontohkan dalam kasus Asabri. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah cakrawala atau bahan pemikiran. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup, ini sudah 3:30 ya, cukup, dan kami boleh menyimpulkan bahwa ternyata sampai sekarang hukuman mati itu masih diinginkan untuk tetap berlaku di penjatuhan sanksi di hukum Indonesia. Yang kedua, cuman dalam penerapannya harus ekstra hati-hati sehingga ditentukan ada syarat ketentuan atau keadaan-keadaan tertentu yang harus, bahkan Mahkamah Agung tadi seperti diuraikan itu membuat suatu kriteria-kriteria yang limitatif. Nah, sekalipun yang kriteria limitatif juga masih bisa ditafsirkan orang, tapi hakim itu harus arif dan bijaksana melihat itu. Sehingga dalam penerapan hukuman mati itu betul-betul ekstra hati-hati.
Itu barangkali materi yang bisa kita simpulkan pada saat ini, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Saya sendiri menerima bahan ini, saya barangkali ini akan saya ulang-ulang baca ini, luar biasa. Jadi karena beliau ini mungkin ada latar belakang dosen, jadi cara pemaparannya pun sistematis. Dan untuk itu sekali lagi kita sampaikan aplaus kepada narasumber kita. Baik, terima kasih kita ucapkan dengan sekali lagi memberikan aplaus kepada Bapak Yusra, Sarjana Hukum Magister Humaniora, dan Bapak Parlas Nababan, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara ini hingga acara ini selesai. Saya Ayu selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.